hidupku. Amin. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Bapak Ibu Saudara, ikuti gerakan kami ya.
sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami kecuali maut Tuhan. Berkati kami Tuhan di Harnas, anak-anak kami sekolah minggu. Berkati juga di bulan ini juga bangsa kami juga merayakan Harnas, Hari Anak-anak Nasional Tuhan. Biarlah kami yang dewasa secara usia boleh melihat dan boleh menghargai keberadaan anak-anak kami. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kami Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang hebat dipakai oleh Tuhan. Mereka akan mendirikan banyak gereja dan melayani di berbagai tempat sesuai dengan nama gerejamu di tempat ini, di Ambassador of God. Mereka akan menjadi duta-duta Injilnya Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka boleh melalang buana ke berbagai daerah, ke berbagai tempat, tetapi mereka tak akan pernah melupakan rumahnya sendiri. Ketika mereka berdoa, ketika mereka kembali berlibur, mereka tidak akan pernah melupakan rumahnya yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semuanya, supaya firman-Mu boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi gereja Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih anak-anak kelas remaja sudah belajar melayani pada pagi hari ini. Tema yang gak asing yang diberikan oleh Departemen Anak-anak Sekolah Minggu, gerejaku adalah rumahku. Tema gak asing buat gereja kita, karena gereja kita lahir karena visi tersebut, membangun kehidupan keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Walaupun sampai hari ini PR kita masih banyak, PR Bapak Ibu Saudara juga masih banyak. Dan home sweet home, apa ini artinya menurut Bapak Ibu Saudara? Home sweet home. Tadi malam saya coba bertanya kepada anak-anak, ya, saya bertanya, rumah manis rumah, berarti rumah gula. Ya. Home sweet home ini bisa diartikan tempat yang terasik, tempat yang terindah, tempat yang nyaman, tempat bisa mengeluarkan seluruh kemampuan dan ekspresi, tempat apa adanya, ya, tempat bisa menampilkan diri sendiri. Itu saya menerjemahkan home sweet home seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Di bawahnya ada tulisan besar, gerejaku adalah rumahku. Tidak asing buat kita, karena tema gereja kita itu selalu berbicara tentang rumah. Tema gereja kita selalu berbicara tentang gereja. Dan untuk itu pada pagi hari ini tidak asing buat saya, tetapi menjadi tantangan buat saya untuk menyampaikan. Dan saya harus bisa menyampaikan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti keberadaan putra-putri Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh memahami anak-anak Bapak Ibu Saudara. Bagi yang belum, didoakan supaya nanti ketika diberikan kepercayaan oleh Tuhan, putra ataupun putri, kiranya putra-putri Bapak Ibu Saudara akan dibawa untuk hidup takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini firman Tuhan, ayat yang diberikan oleh Harnas Sekolah Minggu kita. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Saudara bisa terlihat jelas tulisannya? Saudara boleh baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga, yang dibangun di atas dasar pada rasul dan para nabi, dengan Kristus
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dan di dalam Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ayat nasional dari Departemen Anak-anak Sekolah Minggu. Juga di bulan ini bangsa kita juga merayakan Hari Nasional Anak-anak. Betapa pentingnya keberadaan anak-anak. Kita bisa sebesar ini, kita bisa seusia sampai sekarang ini juga diawali dari usia anak-anak. Tentu Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mengalami usia anak-anak tentu masih ingat, masih tahu bagaimana caranya saudara bermain, saudara bergaul, saudara hidup di lingkungan masyarakat ataupun bersama dengan keluarga. Dan ayat ini tidak bisa selesai di hari ini karena setiap ayat ini mengandung banyak makna dan mengandung banyak arti. Saya tidak akan mengupasnya cukup dalam pada pagi hari ini, tetapi saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Itu sebabnya kenapa ada gereja yang bertumbuh, ada gereja sulit untuk bertumbuh. Pertama-tama kita harus pastikan apakah visi datang dari Tuhan atau tidak. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha. Jika kita bisa berusaha sedemikian rupa, tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai, maka sia-sia kita membangun sebuah rumah. Tidak akan terwujud sebuah rumah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Matius pasal 16 ayat 18 katakan, aku akan mendirikan jemaatku dalam alam maut. Aku akan menjadikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, gambar yang dari sini, gambar apa Bapak Ibu Saudara? Rumah sakit. Hah? Rumah sakit. Nanti mata Bapak Ibu Saudara masih jelas. Di tengahnya restoran. Dua nama ini, dua tempat ini tidak asing buat Bapak Ibu Saudara. Tidak asing. Saudara pernah masuk di gambar yang pertama? Pernah keluar dari gambar yang pertama? Pernah mengajak putra putrimu ke warung lah? Ya ada restoran-restoran yang gede-gede, yang penting warung makan. Pernah? Pernah ya? Yang terakhir itu gambar apa Bapak Ibu Saudara? Gambar apa? Gambar rumah atau gambar tanda tanya? Ya? Kalau Tuhan yang membangun, maka alam maut pun tidak dapat meruntuhkannya. Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan yang membangun, tidak ada seorang pun yang bisa meruntuhkannya. Menurut saya, gereja bukanlah sebuah event. Event adalah sesuatu yang saudara datangi, kemudian saudara di-entertain, saudara dihibur, saudara lihat sebuah pertunjukan, kemudian pertunjukan selesai, saudara harus pulang. Ada juga yang bilang gereja itu seperti rumah sakit. Tapi saya mau katakan, jangan jadikan gereja itu seperti rumah sakit. Sebab saudara tidak akan menetap di rumah sakit selamanya. Betul? Betul? Siapa di sini yang mau menetap di rumah sakit terus? Siapa di sini yang mau
tidak mau keluar dari rumah sakit, Pak. Betah. Perawatnya cantik-cantik. Ya kan? Perawatnya ganteng-ganteng. Dokternya aduhai, Pak. Infusnya, keren mengalirnya, Pak, dari atas ke bawah. Setiap saya pencet di atas tempat tidur bangsal rumah sakit, perawat datang. Saya betah tinggal aja, Pak, di rumah sakit. Ada yang betah tinggal di rumah sakit? Ada? Jadi jangan jadikan gereja itu seperti rumah sakit. Sebab saudara gak akan pernah menetap di rumah sakit selamanya. Rumah sakit hanya untuk orang sakit. Begitu seseorang itu sudah sembuh, dia check out dari rumah sakit. Orang-orang yang menjadikan gereja seperti ibaratnya rumah sakit, ya, perhatikan. Orang-orang yang menjadikan gereja sebagai rumah sakit, anak-anak Tuhan yang menjadikan gereja sebagai rumah sakit, ataupun orang-orang percaya yang menjadikan gereja sebagai rumah sakit, jangan marah kalau orang cuma cari saudara pada saat saudara susah. Jangan marah kalau ada seseorang datang kepada saudara, datang kepada gereja, datang kepada saya sebagai seorang gembala ketika orang itu sedang susah. Jangan marah kalau ada orang yang sakit, dia datang kepada saudara, setelah dia sakitnya sembuh, dia akan meninggalkan saudara. Jangan marah. Karena apa? Saya tidak menginginkan gereja ini dijadikan rumah sakit. Kalau gereja ini dijadikan rumah sakit, maka akan ada banyak orang-orang yang kecewa. Akan ada banyak orang-orang yang sakit hati. Akan ada banyak orang-orang yang cemburu. Akan ada banyak orang-orang yang akan meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita sudah mendesain cara berpikir kita, cara pengenalan kita, cara pengetahuan kita bahwa gereja itu sebagai rumah sakit. Sebelum nanti saya akan masuk dalam kehidupan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya itu ada apa saja. Ini hanya pendahuluan dulu. Jadi jangan sampai gereja dijadikan rumah sakit. Saudara akan marah. Saudara akan menemukan banyak kekecewaan. Karena apa? Karena ketika orang-orang yang sakit itu datang kepada saudara, terus kita doakan, ya. Setelah kemudian semua persoalan ditolong oleh Tuhan, orang itu diberkati, terus orang itu sudah tidak datang ke gereja lagi, meninggalkan saudara, meninggalkan komunitas, meninggalkan perkumpulan, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Karena kita tidak menganggap gereja itu sebagai rumah sakit. Berbeda kalau gereja itu dijadikan seperti rumah di mana saudara bertempat tinggal, saudara melakukan aktivitas, ya kan? Siapapun yang ada di dalam rumah saudara, sakit dibawa ke rumah sakit, pulang lagi tidak ke rumah saudara? Pulang lagi tidak ke rumah saudara? Ketika ada satu keluarga susah, di tengah-tengah keluargamu susah, mereka minta penghiburan, mereka minta didoakan, sembuh, sehat, dan lain sebagainya, kembali lagi tidak ke rumah? Kembali lagi ke rumah. Makanya jangan jadikan di gereja itu rumah sakit, tetapi jadikan gerejamu itu sebagai rumahmu. Yang percaya katakan amin. Buat saya gereja itu adalah sebuah rumah. Karena saya lahir dari orang yang tidak percaya. Saya lahir dari orang yang dalam tanda kutip notabene belum percaya kepada Tuhan. Saya mungkin tidak seperti saudara, ada yang mulai dari kecil menjadi orang Kristen. Tetapi saya mengenal Tuhan itu sudah umur dewasa. Saya memiliki kepercayaan lain. Makanya ketika saya bertemu dengan sebuah gereja, saya dimenangkan oleh seorang hamba Tuhan. Dan sampai hari ini gereja tersebut selalu ada di dalam pikiran dan hati saya. Gereja tersebut selalu ada sebagai rumah saya ketika saya pulang ke Jawa, ketika saya pulang ke Semarang. Rumah saya di situ di
mana saya tumbuh, di mana saya menemukan banyak cerita, di mana saya bisa melayani, di mana saya bertemu dengan banyak teman-teman. Ada pro dan kontra, kadang kita gesekan, kadang kita ribut di dalam gereja. Saya akan kembali ke sana ketika saya pulang ke Semarang. Buat saya gereja adalah sebuah rumah, tempat di mana kita bisa jadi diri kita sendiri. Amin. Rumah itu bisa menjadikan kita menjadi diri kita sendiri. Kalau saudara datang ke sebuah event, saudara harus berdandan rapi, ya kan? Di rumah sendiri tidak berdandan, tidak apa-apa. Tidak berdandan, tidak apa-apa, tapi ya sopan. Jangan lagi nempel bawang terus ke gereja, ya tidak begitu aman, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus berdandan, tapi kalau kita di rumah kita bisa jadi diri kita sendiri. Kita tidak perlu berdandan. Nah, saya katakan ini merupakan sebuah metafor ya, sebagai sebuah perumpamaan saja. Artinya kalau ini gereja ini rumah saudara, gereja ini adalah tempat saudara, saudara jadilah dirimu sendiri. Amin. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang di luar sana. Di sana banyak rumah. Nanti saya akan kasih tahu. Di luar sana itu banyak rumah. Tetapi jadilah dirimu sendiri. Jangan pasang topeng Bapak Ibu Saudara pada saat saudara bergereja, karena itu rumah saudara sendiri. Jadilah dirimu sendiri, karena di tempat ini sudah seharusnya saudara diterima sebagai mana mestinya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa gereja itu jangan digambarkan atau dijadikan sebagai rumah sakit? Karena kebanyakan orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang yang datang silih berganti keluar masuk gereja, karena rumah ibadah itu tempat umum. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh keluar. Setuju? Setuju? Gereja, rumah ibadah, apapun itu rumah ibadah, orang itu bebas masuk dan orang itu bebas keluar. Karena apa? Tempat umum. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kalau gereja itu saudara jadikan rumah seperti rumah saudara sendiri, saudara kalau sudah ada di dalamnya tidak akan pernah pengen keluar. Tidak ada, amin. Saudara tidak akan punya niat untuk keluar. Karena apa? Rumah. Di dalam rumah itu ada banyak hal, ada banyak perkara. Kenapa banyak gereja sakit hati? Kenapa banyak pendeta itu sakit hati? Kenapa banyak jemaat itu sakit hati? Karena menganggap gereja itu rumah sakit. Pas ada perlunya datang, didoakan, ditolong, besok tidak datang. Besok meninggalkan gereja. Minta supaya diberkati, sudah diberkati, banyak berkat, sudah sukses. Wih, lupa sama saudara sebagai saudara seiman, lupa sama gerejanya. Tidak masalah, karena ciri-ciri orang yang menganggap gereja sebagai rumah sakit adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa tumbuh berakar di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah komunitas. Saudara pernah pergi ke restoran? Pernah ya? Ke warung makan ya? Kalau saudara pergi ke rumah makan, yang saudara cari apanya? Makanannya kan, dilihat menunya, cari yang murah tapi enak tapi banyak. Betul kan? Murah, enak, banyak. Itu kan ciri khas kita. Juga saya juga. Murah, enak, banyak. Ya di mana-mana murah, banyak, enak, ya tidak ada Bapak Ibu Saudara. Enak pasti mahal, enak pasti mewah. Tidak ada mau murah, enak tapi banyak. Ya itu paling-paling nasi goreng bumbunya bawang putih separuh aja, udah yang penting rasanya ada bawang putihnya banyak. Jangan jadikan gereja itu seperti restoran. Jangan jadikan gereja itu seperti rumah makan. Kita bisa sembarangi. Wah, nggak suka sama makanan ini, besok pergi ke restoran yang lain lagi. Wah, ini yang menyajikannya nggak enak, besok cari penyaji yang lain lagi. Nggak bisa seperti itu.
Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti itu. Berbeda dengan rumah. Rumah makanan enak tidak enak dimakan tidak saudara? Kabur tidak ke rumah tetangga? Kabur tidak ke rumah tetangga? Ayo, saya mau tanya supaya anak-anak kita juga bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Anak-anak, kalau mamamu masak tidak enak, kamu pergi ke tetangga tidak? Mamaku masak tidak enak, Mina. Aku mau pindah saja ke rumahmu lah, Mina. Soalnya Mina masakannya enak-enak. Pernah seperti itu? Dimakan nggak? Dimakan nggak enak? Dimakan nggak? Dimakan. Berbeda dengan di restoran. Nggak enak kita bisa pindah ke restoran yang lain. Nggak enak kita bisa gebrak meja. Apaan ini? Makanan apaan ini? Saya sudah bayar mahal-mahal kok seperti ini. Kopinya kok rasanya seperti teh manis. Ya memang teh manis, cuma warnanya kok coklat sedikit. Saudara saja tidak bisa membedakan. Karena apa? Pengennya murah, enak banyak. Ya teh manis agak coklat sedikit lah, kasih susu, kopi susu. Kalau saudara menjadikan gereja sebagai rumah sakit, saudara akan kecewa. Karena apa? Makanan yang saudara inginkan seringkali tidak sedikit yang terwujud untuk saudara nikmati. Karena apa? Kalau saudara anggap gereja itu sebagai rumah makan, saudara tidak akan pernah mendapatkan sebuah makanan yang dapat menyehatkan, menumbuhkan keberadaan saudara. Seperti di rumah, suka tidak suka, mau tidak mau, makanan asin atau tidak asin, tetap dimakan. Jadi kalau saudara menganggap gereja itu sebagai restoran, saudara akan mengalami sakit hati. Karena apa? Makanannya yang bisa memilih, yang bisa menyediakan cuma kokinya, yaitu gembala sidang. Betul? Betul? Saudara tidak akan pernah bisa memilih. Dulu pernah ada, Pak. Kalau kasih makanan itu yang berkat-berkat saja, Pak. Saya tuh kalau agak sedikit itu saya tidak ke gereja 2 minggu loh, Pak. Nggak ada juga yang ngomong seperti itu. Tetapi apakah saya mengikuti? Ya enggak dong. Saya ngikutin perintah Tuhan saja. Kalau hari ini firmannya berkat-berkat saja, ya saya sampaikan tentang berkat. Tapi kalau hari ini firmannya tentang kesehatan mental, ya saya sampaikan kesehatan mental. Kalau hari ini makanannya saya suruh ngolah makanan tentang 4 sehat 5 sempurna, ya saya akan olah 4 sehat 5 sempurna. Saudara tidak akan pernah bisa memilih. Saudara hanya punya waktu makan saja. Jadi jangan jadikan gereja itu rumah sakit. Jangan jadikan gereja itu restoran. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ada restoran yang lebih mewah, ada restoran yang lebih enak menyajikan sesuai dengan cita rasa saudara. Kalau saudara tidak menganggap gerejamu itu adalah rumahmu sendiri, akan ada banyak gereja yang kosong. Akan ada banyak umat Tuhan di tempat ini meninggalkan tempat ini. Cari apa? Cari makanan sesuai seleranya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, jikalau ada di samping rumahmu persis ada orang bangun rumah bagus sekali, tingkat 3, marmernya dari Itali, wih licin sekali. Pernah ada anak-anaknya yang bilang, "Mama, aku pindah saja ke samping ya. Saya mau jadi anak orang samping." Ada? Ada? Tidak ada kan? Karena apa? Karena putra-putri Bapak Ibu Saudara tahu di rumah walaupun yang sederhana itu, di situ ada bapak ibunya. Yang setuju katakan ada. Ada bapak ibunya, walaupun mungkin bapak ibunya gayanya kayak macan beranak gitu. Anak itu tetap ada di rumah, kembali ke rumah. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Slide selanjutnya, saya tanda tanya nanti terakhir aja. Di dalam rumah Bapak Ibu Saudara ada konflik, biasa. Biasa kan? Suami istri ribut biasa enggak? Kalau saudara ada konflik, saudara pindah enggak ke rumah sebelah? Pindah enggak ke rumah sebelah? Paling-paling istri di atas tempat tidur, saudara di lantainya saja. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Biasa. Ada konflik biasa Bapak Ibu Saudara. Nah yang tidak biasa kalau saudara ada konflik tidak bisa menyelesaikannya. Terus tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya heboh seluruh dunia.
Sehingga yang satu yang tadinya tidak ikut-ikutan jadi ikut-ikutan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan jadikan rumah itu seperti rumah sakit, restoran dan lain sebagainya. Ada konflik di dalam gereja, ada pertengkaran di putra-putri Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagai orang tua tentu tidak bisa pilih kasih. Ada juga enggak? Saya mau bertanya, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 4, ada yang punya anak 5. Ada enggak di antara anak Bapak Ibu Saudara satu aja yang paling banyak setengah mati? Ada? Waduh, mungkin kita bisa rontok rambutnya, saking bandelnya melawan terus, membantah terus. Kalau kita pelototin, dia malah bawa parah. Ada? Ada enggak putra-putri Bapak Ibu seperti itu? Ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Atau anak-anak enggak ada yang ngaku kan? Ada. Sampai golok-golokan seperti itu dan lain sebagainya. Saudara punya anak seperti itu, masa saudara mau buang? Sebandel-bandelnya anak-anak Bapak Ibu Saudara, tetap Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua mengasihi. Mengasihi enggak? Mengasihi. Begitu juga kami, saya sebagai gembala sidang. Enggak semua jemaat itu baik-baik saja. Ada yang hari ini bertobat, besok soto bapak ulang lagi. Besok bertobat, besok soto bapak lagi diulang lagi. Saya juga harus sabar. Seperti Bapak Ibu Saudara menangani anak-anak Bapak Ibu Saudara di dalam rumah. Masa saya akan pergi kau ke restoran sebelah, pergi kau ke rumah sebelah? Kan tidak mungkin seperti itu. Kalau mereka pergi ke rumah sebelah, kalau sampai mereka tidak bertobat, mereka akan meninggalkan rumahnya selama-lamanya. Tetapi kalau mereka masih ingat rumahnya, satu kali kelak dia akan kembali lagi ke rumahnya. Karena di dalam rumahnya ada bapak ibunya. Sejelek-jeleknya ini tetap bapak dan ibunya. Ya kan? Di dalam rumah juga ada harmonisasi. Ada kerukunan juga ada. Ini yang selalu kita cari, tapi jarang ditemukan. Ada teguran, ada nasihat. Ya kan? Bapak Ibu Saudara punya anak yang masih kecil-kecil. Seringkali anak-anak Bapak Ibu itu ngajak teman-temannya di tetangga itu main. Mari main ke rumahku, gitu kan? Wih, main rumah jadi berantakan. Apakah anak-anak tetangga yang main ke rumah Bapak Ibu Saudara tinggal selama-lamanya sama Bapak Ibu Saudara? Enggak juga. Terus giliran anak Bapak Ibu Saudara diajak main, yuk, aku kan sudah main ke rumah kamu, sekali dong kamu main ke rumahku. Anak Bapak Ibu Saudara tuh ikut main. Dia akan kembali nggak kalau jam waktunya pulang? Pulang kan? Mengerti apa yang saya maksud? Mengerti apa yang saya maksud? Ini saya sudah berbicara gereja. Mengerti apa yang saya maksud? Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Dan mungkin kan Bapak Ibu, Mama, rumah temanku tuh enak sekali loh. Ada AC-nya double T. Wah, enak mah. Marmernya tuh buat pelorosan jus. Licin mah. Sedangkan kita papan mah kesangkut sedikit ada pagunya mah. Aku mau pindah saja mah. Ada seperti itu putra-putri Bapak Ibu Saudara? Tidak ada kan? Sesederhananya rumah kita, anak kita akan selalu ada di dalam rumah. Ya, sesederhana orang tuanya. Saya mau katakan, kita ini orang tua juga banyak kekurangan. Kekurangan kita banyak, kelemahan kita banyak, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau gereja kita ini rumah bagi saudara, kita belajar untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak yang tidak mengerti posisinya itu siapa. Supaya kita tahu bahwa di dalam sebuah rumah itu pasti ada persoalan dan pasti ada penyelesaiannya. Amin. Pasti ada anak yang nurut, pasti ada anak yang tidak nurut. Selanjutnya, nak. Gereja adalah kita. Kita adalah gereja. Katakan. Hitungan ketiga. 2, 3. Gereja adalah kita. Kita adalah gereja. Ada lagi nak selanjutnya? Bawa lagi. Ya, berarti masih kurang 1. Gereja adalah kita adalah gereja.
rumah kita masih banyak kekurangan. Di rumah kita kadang-kadang berantakan karena anak-anak kita yang memberantakinya, main berantakan, kotor dan lain sebagainya. Terus kita rapiin. Rumah kita banyak kekurangan dan banyak kelebihannya. Tetapi walaupun rumah kita ada banyak kekurangan dan kelebihannya, jangan selalu lihat kekurangannya, tapi bagaimana caranya kita bekerja sama untuk membangunnya ke depan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin? Amin. Saya katakan dari dulu, membangun itu gampang, tetapi yang susah itu merawatnya. Bangun itu gampang, tetapi susah untuk merawatnya. Puji Tuhan, saya diberikan karunia oleh Tuhan, ya, dengan pertolongan Tuhan melalui tangan-tangan orang hebat memberkati saya, sehingga ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, seharusnya kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan, saya ini gembala sidang, kita mau membangun sebuah gereja, tentunya saya harus melibatkan jemaat untuk proses pembangunan gereja itu. 1.000 perak, 2.000 perak, 3.000 perak, sampai mengumpul uang jadi banyak, terus akhirnya kita membangun sebuah gereja. Tapi saya memiliki kasih karunia yang sangat khusus yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi. Saya memulainya sebelum ada saudara. Dan saya baru mengerti kenapa hal itu harus terjadi. Ketika membangun sebuah gereja, susah, payah, jerih, lelah, capek, penat. Kadangkala putus asa menyelimuti, kadangkala pengen mau balik lagi ke Jawa, tidak kerasa, tidak betah lagi. Kok seperti ini menjadi seorang hamba Tuhan? Tidak seperti ketika saya belum meninggalkan di Pulau Jawa. Tetapi ketika berjalannya waktu, saya mulai mengerti, ternyata Tuhan sedang persiapkan tempat ini buat saudara untuk menjadi rumah bagi saudara menyembah dan memuji muliakan Dia. Amin. Tugas kita merawatnya. Kalau ada saudara yang bandel, rawat mereka, jangan dimusuhi, ingatkan. Amin. Kalau mereka sudah jalurnya salah, ingatkan, jangan dibiarkan. Justru kalau saudara dibiarkan, saudara ikut di dalam dosa, saudara ikut di dalam persoalannya. Ingatkan, ini salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terserah, kalaupun mungkin kakak kita tersinggung dengan nasihat kita atau adik kita tersinggung, ya tidak apa-apa. Yang penting kita jangan tersinggung. Yang penting kita selalu menganggap kakak dan adik kita di dalam satu rumah itu tetap keluarga. Karena apa? Di dalam keluarga pasti ada konflik. Di dalam gereja itu pasti selalu ada konflik. Karena apa? Saya bisa katakan seperti itu karena kita banyak karakter, banyak sifat, banyak corak ragamnya. Betul? Betul? Dalam satu rumah saja berbeda, Bapak Ibu Saudara. Makanya selanjutnya saya mau mengakhiri, nggak panjang lebar. Gereja itu adalah rumah bagi orang percaya. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya. Amin. Anak-anak saudara adalah orang-orang percaya. Jangan sampai anak-anak saudara melihat kehidupan kita yang dewasa ini akhirnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang paling berbahaya. Anak-anak kita yang tadinya baik-baik saja, anak-anak kita yang tadinya oke-oke saja, dididik mulai dari sekolah minggu, tumbuh menjadi tunas remaja, tumbuh menjadi dewasa. Akhirnya melihat kehidupan kita sebagai orang tua yang selalu tidak mencerminkan karakter Tuhan yang ada di dalam rumah, maka anak kita akan terpental dan mereka tidak akan mau percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka akan lihat figur. Di dalam rumah mereka akan lihat figur, Bapak Ibu Saudara. Rumah adalah tempat untuk menyembah. Amin. Bukan di gereja saja, saya selalu katakan, menyembah Tuhan tuh tidak di gereja saja. Di rumah saudara bisa menyembah. Di dapur bisa menyembah. Di kebun bisa menyembah. Rumah gereja adalah rumah untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Tadinya saudara itu tidak kenal, dipertemukan jadi kenal, dipertemukan dari berbagai suku kenal akhirnya. Gereja adalah rumah untuk bangun hubungan. Jangan bangun permusuhan. Yang setuju katakan amin. Bangun hubungan. Jangan bangun perselisihan, bangun hubungan. Kalau ada orang-orang di luar sana ingin membangun perselisihan,
perselisihan. Engkau jangan masuk ke dalam hubungan perselisihan, tetapi engkau membangun hubungan yang baik dengan mereka semuanya. Bangun hubungan sesama anggota jemaat, membangun hubungan sesama anggota keluarga, dibangun hubungan itu. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita terbangun menjadi sebuah bangunan yang tersusun rapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus, katakan amin. Amin. Setiap saudara itu ada kekurangannya. Wih, gembala ini sadis. Setiap bapak ibu itu ada kekurangannya, tetapi juga ada kelebihannya. Harus senyum. Ada kelebihan, saudara. Gereja adalah rumah untuk belajar firman, bukan belajar ngegosip, bukan belajar untuk adu domba. Enggak. Rumah gereja itu tempat belajar firman, belajar melayani satu dengan yang lain. Ya kan? Siapa yang ingin jadi terbesar harus menjadi hamba. Jangan pengen jadi bos, pengennya dihormati, pengennya setiap perkataannya harus dituruti. Itu bukan hamba. Kita bukan melayani, bukan seperti itu. Kita melayani saja. Melayani itu dengan hati. Kalau dengan ini selalu emosi. Bangun, melayani itu dengan ini. Ya, setuju, katakan amin. Amin. Ingat, rumah dan gereja kita itu bukan milik pribadi, bukan milik saya, bukan milik saudara. Milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Kita cuma dipercayakan. Saudara dipercayakan untuk merawat. Bukan milik pribadi, bukan milik golongan. Rawat sama-sama. Jangan mengklaim. Ya kan, jangan merasa besar, jangan merasa hebat di tengah-tengah keluarga. Semuanya itu saling bergandengan tangan, saling keterhubungan, sehingga kalau itu terjadi akan terjadi harmonisasi dengan baik. Gereja adalah rumah, adalah tempat untuk bertumbuh. Saudara itu di sini untuk bertumbuh. Kalau saudara tidak bertumbuh, berarti salahnya saudara. Saudara harus bertumbuh. Dan ketika saudara bertumbuh, saudara mengalami pemulihan. Tidak bisa langsung ke pemulihan, tidak bisa. Step by step dulu, diajar firman Tuhan, diajar berhubungan satu dengan yang lain, diajar saling mempedulikan, diajar saling menghargai, diajar saling memahami. Itu rumah, Bapak Ibu Saudara. Itu rumah. Menghargai perbedaan. Saudara menghargai perbedaan? Saudara menghargai perbedaan? Kalau kita menghargai perbedaan, jangan paksakan pendapat kita untuk orang lain lakukan, jangan. Belum tentu pendapat kita itu baik di mata orang. Belum tentu juga pendapat saudara itu baik di mata orang lain juga. Jadi jangan paksakan pendapat kita, jangan paksakan kemauan kita untuk orang lain itu melakukannya. Karena itu tidak ada di dalam rumah. Kalau di rumah itu isinya selalu menghargai perbedaan. Yang setuju katakan amin. Gereja adalah keluarga. Katakan kepada kiri kananmu, kamu itu keluarga. Keluarga kita ini. Keluarga. Amin? Amin? Ada suku Batak, ya kan? Ada suku Daya, ada suku-suku lah gitu. Jadi kan satu. Ingat, di dalam rumah selalu ada pemimpin. Kalau di rumah saudara pemimpinnya siapa? Yang sudah berkeluarga pemimpinnya siapa? Ya kepala rumah tangga lah. Siapa? Suami. Gitu loh. Sudah mau kejebak ya suami dong. Siapa? Saya kadang pernah mengajarkan kepala keluarga itu, istri itu saya enggak. Cuma saudara ternyata memperhatikan saya. Ingat, di rumah saudara pasti ada pemimpinnya. Selalu ikutin arahan pemimpinnya, kepala rumah tangganya. Ya kan, tidak bisa anak itu berjalan sendiri, maunya sendiri, tidak bisa. Bapak punya otoritas. Selama orang anak itu belum menikah, ya kan, belum meninggalkan rumah bersama dengan pasangannya, anak itu masih ada di bawah kendali kita. Dalam arti bukan kendali kita sewenang-wenang, tidak, tetapi dalam kendali kita mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Anak tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus persetujuan pemimpinnya, bapaknya. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa tiba-tiba ngajak teman-temannya akhirnya kita bongkar kamar bapak, yuk renovasi. Bapaknya nggak tahu. Terus yang
baunya keringat saya. Kembalikan. Wes, gitu saja. Ya kan? Ada pemimpinnya, Bapak Ibu Saudara. Begitu di dalam gereja. Gereja itu ada pemimpinnya siapa? Siapa? Gembala sidang. Nih loh, mukanya kayak gini. Nih. Kalau apa-apa, jangan takut sharing. Kalau ada apa-apa, jangan takut untuk konsultasi. Gereja adalah rumah. Ada pemimpinnya. Ada yang punya otoritas. Bukan berarti sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga terus berbuat sewenang-wenang. Tidak juga, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kepala rumah tangga juga itu akan mendengarkan pandangan dari istrinya, pandangan dari anak-anaknya, pandangan dari anggota keluarga yang didengarkan, dikumpulkan jadi satu, setiap pandangan itu digodok, terus akhirnya diambil sebuah keputusan di tengah-tengahnya. Itu seorang pemimpin seperti itu. Memerlukan waktu yang cukup panjang. Kalau anak yang belum dewasa tidak akan berpikir panjang. Pokoknya apa yang dilakukan menurutnya dia baik, ya baik. Dia tidak memikirkan panjangnya. Gereja adalah rumah Tuhan. Izinkan putra putri Bapak Ibu Saudara itu melihat anak-anak itu tidak suka banyak nasihat. Putra putri Bapak Ibu Saudara itu tidak perlu banyak nasihat. Yang diperlukan cuma contoh. Yang setuju katakan amin. Yang diperlukan itu cuma contoh. Apa yang kita lakukan aja. Kita ini suratan terbuka. Contoh. Kita mau nasihatin sampai mulut kita berbusa. Anak itu akan. Betul anak-anak? Setuju? Setuju loh mereka. Pak, betul setuju Pak. Contoh. Saya sama anak saya tidak banyak bicara soal nasihat-nasihat itu. Contoh aja. Mereka akan ikuti. Kalau mereka tidak ikuti, tunggu ya. Kalau saya tunggu ya. Saya tidak melakukan. Kok dia melakukan itu? Tunggu ya. Itu aja. Tunggu. Baru nanti di momen tepat ajak 4 mata ngomong. Jangan dipermalukan di depan adik dan kakaknya yang lain dulu. 4 mata dulu. Kenapa kamu tadi seperti itu Kak? Menurut kamu baik Kak? Tidak ada resikonya Kak? Supaya dia bandel, undang adiknya, pernah makan, biar adiknya dengar. Sampai adiknya masih bandel, panggil mamanya, sampai 8 mata. Nah seperti itu. Cara mengajar putra putri Bapak Ibu Saudara itu seperti itu. Intisari daripada kebenaran firman Tuhan. Contoh. Amin. Amin. Ingat, jangan jadikan gereja rumah sakit. Kalau saudara jadikan gereja rumah sakit, saudara hanya perlu datang ketika saudara susah saja. Saudara perlu datang tuh ketika saudara sedang sakit, saudara sedang tidak punya duit, saudara sedang dikejar-kejar hutang piutang, saudara sedang apa? Setelah ditolong, saudara akan pergi meninggalkan tempat ini. Karena apa? Sudah sehat, sudah sembuh. Kalau di rumah sakit sudah sembuh kan check out, tinggal bayar pulang. Ya kan? Aku kan udah bayar persembahan Pak, dan kembali persepuluhan. Go, saya check out. Itu saudara lakukan seperti itu, saudara tidak menganggap gereja itu rumah saudara. Jangan jadikan gereja itu sebagai restoran. Makanan maunya sesuka-suka saudara, tidak bisa. Kalau di luar sana terserah, sesuka-suka saudara. Tetapi di sini nggak bisa sesuka-suka saudara. Di samping rumah saudara bangun rumah yang besar, yang lebih indah, yang lebih sempurna daripada rumah saudara. Ingat, rumah saudara ada di tempat ini. Ya amin. Walaupun di sana pemimpinnya lebih hebat daripada pemimpinmu, ingat, rumahmu ada di sini. Walaupun penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi apapun yang terjadi, tetap saya ini Bapak Saudara. Ya. Walaupun mungkin gereja itu pelayanannya bagus, berkembang maju besar, ingat, rumahmu ada di sini. Di situ. Rumahmu ada di sini. Kalau engkau tanamkan seperti itu, saya yakin dan saya percaya anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta, tapi akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari pemain musik, tolong tampilkan lagu tadi Gerejaku Rumahku. Saya tidak hafal dari satu kata dulu. Ya, tidak apa-apa. Gerejaku Rumahku. Saya ingin membaca kalimatnya, asik sekali tadi kalimatnya. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya.
Terus walau sampai ke ujung dunia, ini merantau ini, takkan pernah aku lupakan. Terus di sini aku dibesarkan di dalam pengajaran pengenalan akan firman Tuhan. Di sini aku diberkati. Saudara sampai hari ini ada itu karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Banyak cinta aku dapatkan dari tidak kenal menjadi sayang. Dari yang tidak tahu nama saudara jadi tahu nama saudara. Akhirnya tumbuh cinta sayang satu dengan yang lain. Ini namanya relationship hubungan. Terus cuma di sini kurasa bahagia. Di tengah-tengah kekurangan, kadang-kadang rumah kita berantakan, kadang-kadang rumah kita bersih, kadang-kadang rumah kita ada sampahnya, kadang-kadang rumah kita tidak ada sampahnya, kadang-kadang rumah kita licin, kadang-kadang rumah kita jorok. Sebelumnya Pak, sebelumnya saudara tetap akan bahagia di rumahmu sendiri. Selanjutnya, kau boleh pergi kemanapun. Saudara boleh pergi, main, diajak teman, ke rumah tetangga. Sekali ke rumah tetangga lah, ikutlah ke rumah tetangga, suasananya seperti apa, ujian penyembahannya seperti apa, cara pendeta di sana korbannya seperti apa. Boleh, saya tidak pernah melarang saudara, dan saya tidak pernah menegur saudara, ya kan? Saya tidak pernah menegur saudara. Saudara diajak teman, tiba-tiba pengenlah mainlah ke rumah sana, saya tidak pernah melarang. Saya selalu diamkan. Diam itu karena saya memiliki satu keyakinan. Kau boleh pergi kemanapun. Terus selanjutnya, kau boleh cari yang hebat daripada bapakmu sekalipun. Terus, namun tempat yang terbaik, terus cuma ada di sini. Yang setuju kata-kata. Kau boleh pergi kemana saja, main kemana saja, lihat rumah tetangga ada apa, boleh. Saya tidak pernah melarang. Sampai hari ini saya tidak pernah melarang. Kadang-kala ada orang punya rumah di sana itu datangi saudara, mengajak, aduh lah rumahmu itu tidak bagus, pindahlah ke rumahku. Bapakmu ini juga tahu, tapi bapakmu tidak pernah menegur saudara. Bapakmu juga tidak pernah menegur orang yang punya rumah sana. Bapakmu biarkan, karena bapakmu tahu yang namanya anak, satu kali kelak anak itu akan kembali ke rumahnya sendiri. Cuma di sini, terus di sini engkau dibesarkan, bukan dalam berbicara umur, tetapi dibesarkan di dalam pertumbuhan rohmu dan jiwamu. Terus oh ini aja ya. Oke. Sebenarnya bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Mengerti ya? Ya kan? Di balik kekurangan gembalamu, pemimpinmu, tidak pernah melarang kau. Tidak pernah melarang. Dan saya senang hari ini saudara boleh selalu ada di dalam rumah. Mulai hari ini jangan berjalan sendiri ya. Ketika kau berjalan sendiri, akan ada serigala di depan yang akan menelan sampah. Akan ada bahaya yang dimana bapakmu tidak akan tahu, karena kau pergi berjalan sendiri tanpa sepengetahuan orang tua. Kau tidak boleh main sembarangan, izin sama orang tuamu. Seperti anak-anakmu kalau pergi kemana-mana minta izin. Seperti itulah ibaratnya. Jangan berjalan sendiri, karena ketika kau berjalan sendiri pasti banyak salah. Kalau kita berbicara bersama-sama, setidaknya kita meminimalisir kesalahan supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kau melihat keberadaan umat-umat Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan, mencintai umat Tuhan. Bahkan cinta akan umat Tuhan meneruskan mereka. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga kami semuanya. Jagai mereka Tuhan dengan tawaran-tawaran dunia yang penuh dengan
dalamnya. Kadangkala ada mainan-mainan anak-anak kami yang berserakan belum dikumpulkan. Kadangkala di dalam rumah kami ada sampah yang belum kami pungut dan kami buang ke tempat sampah. Ada kalanya rumah kami sepi karena ada keluarga-keluarga kami bepergian, merantau, libur dan lain sebagainya. Tetapi inilah kami Tuhan, apa adanya di hadapan Tuhan. Walaupun rumah kami penuh banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi inilah rumah kami Tuhan. Kami harus menjaganya dengan baik. Kami harus merawatnya dengan baik. Kami harus membangun dan kami harus menjadikan rumah kami ini rumah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga keberadaan kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk dapat memberkati banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kami, orang boleh melihat Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Orang lain boleh percaya, bukan dengan paksaan, bukan karena orang tua, bukan karena adik kakak kami bergereja, tetapi oleh karena kerinduan hati kami, karena kami diselamatkan oleh Tuhan. Dengan kesadaran diri kami boleh ada di dalam rumah ini. Diberkati kami Tuhan, jagai dan lindungi keluarga kami semuanya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipuji kita muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan, agar mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar dibuat Tuhan beruntung di masa yang akan datang. Tolong Tuhan konflik yang mereka hadapi Tuhan, tolong campur tangan. Kami meminta yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan saja. Untuk itu jikalau ada konflik dan lain sebagainya, kami sebagai keluarga tentu kami yang akan bermufakat, bersepakat menyelesaikannya bersama-sama dalam ruang lingkup bergereja Tuhan. Karena gerejaku adalah rumahku, seperti kami memiliki rumah kami masing-masing. Begitu juga gereja adalah rumah kami, supaya kami boleh merawatnya bersama-sama, kami boleh mengembangkannya bersama-sama, kami boleh bergotong royong bersama-sama, kami boleh memenangkan jiwa bersama-sama, hingga akhirnya nanti nama kami tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya ada di dalam kitab kehidupannya Tuhan. Itulah yang kami inginkan di masa hidup kami. Kami ingin Tuhan semuanya kami bisa mengakhiri dengan baik, bisa mencapai garis akhir, dan kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan Yesus saja. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur,
yang berkekurangan Tuhan cukupkan, dan yang mengalami bimbang hatinya Tuhan memberikan pengharapan, yang mengalami kesulitan Tuhan tolong memberikan kemudahan jalan keluar, agar sepanjang 1 minggu ini berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Cukupkan makanan minuman di meja-meja makan mereka, dan jauhkan dari niat-niat orang jahat. Perjalanan sepanjang 1 minggu keluar masuknya rumah mereka, ke tempat pekerjaan mereka masing-masing dilindungi dan dijagai oleh Tuhan saja. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan hari ini kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulang dengan buah berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya.